Assalamualaikum anak solih-solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan hewan tema 3A subtema 1 pembelajaran 1. Sebelum masuk ke materi, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang di sini memiliki hewan peliharaan seperti kucing atau ayam? Nah, kira-kira yang memiliki hewan peliharaan, baik itu kucing atau ayam, apakah pernah mengamati kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Dan ayam itu bertelur atau melahirkan ya? Nah, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Yuk kita simak penjelasannya bersama-sama. Makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya yaitu hewan. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, meliputi faktor genetik dan juga hormon dalam tubuh hewan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, meliputi makanan dan minuman, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan sinar matahari. Materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan. Nah, ada yang tahu perbedaan antara perkembangan dengan perkembangbiakan hewan? Perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, dan kematangan organ-organ fisik pada hewan. Contohnya, burung saat pertama kali menetas tidak bisa terbang. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya organ-organ fisik, akhirnya ia bisa terbang dengan sendirinya. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Berikut adalah cara berkembang biak hewan, yaitu 1. Bertelur. Bertelur atau ovipar. Contohnya ayam, ikan, bebek, kupu-kupu, burung, katak, dan lain-lain. Yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Contohnya kucing, kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contohnya buaya dan ular. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan akan membentuk siklus hidup atau daur hidup. Siklus hidup atau daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya, contohnya kupu-kupu. Namun, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya, yaitu ayam. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya artinya mengalami metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Metamorfosis sempurna terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa. Contoh metamorfosis sempurna meliputi katak, kupu-kupu, nyamuk, lebah, dan lalat. Berikut adalah contoh metamorfosis pada lalat. Seperti halnya kupu-kupu dan nyamuk, metamorfosis lalat melalui urutan mulai dari telur, larva,
kepompong atau pupa, dan imago atau lalat dewasa. Seperti diilustrasikan pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap larva dan pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Berikut adalah contoh metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada belalang. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10-300 butir telur. Telur tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada berbagai tempat, seperti dedaunan atau batang tanaman. Telur belalang kemudian menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih, belum memiliki sayap dengan bentuk seperti belalang dewasa. Kemudian, nimfa tersebut akan mengalami pergantian kulit 4 kali, sehingga menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. Nah, itulah materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta perkembangbiakannya. Untuk tugas hari ini, silakan kerjakan latihan soal pada modul halaman 2. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.